Kenapa? Karena dia gak berpatokan sama satu agama manapun. Jadi dia mempelajari semua agama. Dari Islam, Kristen, Hindu, Buddha, semua dipelajari. Dan gue pernah malu setengah modar gara-gara gue dites sama dia tentang Al-Quran dan gue gak tahu jawabnya apa. Karena gue dites tentang Al-Quran, tetapi gue nggak tahu jawabannya apa. Bukan hanya lo sih mbak, gue juga sama kayak gitu. Mungkin kita sebagai yang orang udah terlahir Islam dengan warisan Islam itu kayak ya nggak paham gitu bahwa oh ternyata ada loh kandungan tentang Islam, tentang sains ini, ada Islam tentang bagaimana kita caranya ke angkasa luar, di Islam tentang bagaimana penciptaan bumi, dan bagaimana Islam menerangkan tentang kedokteran gitu. Memang benar bahwa nggak semua, bukan nggak semua gitu, banyak dari kita sendiri yang orang dengan agama Islam dan kita nggak tahu tentang bagaimana Al-Quran sebagai pedoman atau sebagai pegangan kita itu sudah mengatur banyak hal gitu. Belum lagi tentang hadisnya, itu banyak banget yang diatur di situ. Ya terlalu luas sekali ya, dan kadang-kadang karena kita nggak berkecimpung di bidang agama tersebut, yang sehingga orang-orang yang mungkin kita anggap dia adalah seorang ateis gitu, seorang yang nggak mengakui adanya Tuhan gitu, itu malah lebih tahu gitu. Nah kalau menurut gua, kenapa sih orang-orang ateis ini justru lebih tahu gitu? Karena dia untuk ngemutusin bahwa gua adalah seorang ateis, itu ada sebuah namanya proses pencarian. Oh dia lihat bagaimana Islam mengatur sebuah konsep ketuhanan, bagaimana Nasrani ngatur konsep ketuhanan, bagaimana yang lain juga ngatur konsep ketuhanan. Nah di situ nggak ada yang masuk akal di orang tersebut gitu. Nah terus dia pelajarin lagi, pelajaran lagi, pada akhirnya sampai pada satu titik ya, gue nggak ada yang percaya dengan konsep ketuhanan. Gue hanya bisa berbuat baik dan gue nggak ikut agama manapun. Tapi gue tahu Islam itu bagaimana mengajarkan sholat. Gue tahu bagaimana Al-Quran itu poin-poin yang disampaikan ini itu seperti apa. Tapi tetap gue nggak percaya dengan konsep ketuhanan yang ada di dalam agama tersebut. Kita lanjut videonya. Maksudnya gini loh, dia itu orang yang gak beragama dan bahkan gak percaya sama adanya Tuhan. Dia lebih banyak tahu Al-Quran daripada gue yang dari lahir udah Islam. Lebih banyak gak tahu gua yang dari lahir adalah Islam ya. Iyalah baru gak pernah baca. Ya balik lagi gitu. Itu bukan skala prioritaskan kebanyakan dari kita, karena kita sibuk dengan sekolah-sekolah umum, kita sibuk dengan hal-hal yang duniawian gitu ya. Mungkin buat orang-orang pesantren atau segala macam yang memang dia terfokus dalam bidang agama, ya mereka akan memahami gitu. Ya artinya nggak apple to apple kali ya debatnya gitu. Kayak lanjut ya videonya ya. Gitu loh. Bagaimana aja dari dulu. Dan apakah orang ateis itu di KTP-nya tetap ditulis ateis atau di strip? Ya enggak lah. Kalau temen gua, karena keluarga yang terdahulu itu adalah Katolik. Kenapa nggak di strip? Karena memang di Indonesia tidak mengakui yang namanya ateis. Di Indonesia itu ada agama resmi. Jadi kita nggak boleh memilih, atau kita tidak bisa memilih kosong di kolom agama di identitas kependudukan kita. Kayaknya itu sering banget lah dibahas ya. Intinya kalau kita di Indonesia ya kita harus beragama. Jadi di KTP-nya tetap ditulis Katolik meskipun dia sendiri bukan seorang Katolik. Oke. Ya nggak apa-apa sih, itu adalah pandangan setiap orang ya guys ya, pendapat pribadi. Intinya di sini adalah yang gue tangkap adalah open mind ya, keterbukaan. Artinya kita bisa menerima perbedaan, bahwa apapun itu adalah bagian dari hak asasi manusia. Mau beragama mau enggak, ya itu urusan masing-masing pribadi. Pertanggungjawabannya dengan Tuhannya masing-masing. Buat ateis yang nggak punya Tuhan ya, karena dia percaya mati ya mati ya, udah dia tidak bertanggung jawab pada siapa-siapa. Dan menurut gua, ketika kita memutuskan untuk kayak ateis atau apa gitu, kita harus tahu dulu, kita harus pahamin dulu. Contoh, Islam bagaimana sih ngatur kehidupan, bagaimana Nasrani ngatur kehidupan, bagaimana Buddha ngatur kehidupan. Nah dari situ kalau kita udah memahamin itu semua, ya baru keputusan ada di tangan kita. Gua Ryan JR, buat kalian yang belum subscribe guys, kalian harus subscribe dulu. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.